Mams, kali ini saya masih membahas masih sama seputar bagaimana caranya supaya latihan fokus yang kita sudah ajarkan, baik itu di suatu lembaga ataupun Mams ajarkan sendiri di rumah, itu supaya berhasil. Jadi nggak sia-sia kita buang uang, buang tenaga. Nah, kali ini saya menggunakan bahasa lembaga aja ya Mams ya, supaya nggak ada yang tersinggung, supaya nggak ada yang kegeeran. Jadi misalkan nih anak Mams sekarang, Mams mempercayakan anak Mams untuk belajar di lembaga, biasanya kan 1 jam ya. Jadi kalau selesai dari tempat tersebut, kita sampai rumah juga Mams lihat lagi nih buku latihan ya. Biasanya kan ada buku latihan, buku catatannya nih. Mams lihat aktivitas apa yang dilakukan anak Mams di luar rumah saat di lembaga tersebut. Jadi permainan apa yang kurang, hambatannya. Misalkan nih di catatannya tuh dari gurunya itu tertulis anak Mams tuh melempar bola, matanya belum fokus. Nah, di rumah Mams ajarkan lagi caranya untuk melempar bola agar bolanya itu masuk dan matanya, pikiran fokus masuk bolanya itu ke keranjang, ke kotak. Semua latihan dari catatan anak Mams ini benar-benar Mams ulang terus setiap hari, karena kan kalau belajar di luar itu tahu saya cuma 1 jam dan seminggu tuh hanya 2 kali. Itu Mams percuma banget buang-buang uang mengirim anak Mams ke tempat tersebut kalau di rumah itu nggak diulang. Diulangnya misalkan diulang cuma sekali 2 kali dan nggak konsisten, terus kadang-kadang nggak belajar, nggak latihan, itu kebuang lagi, anak jadi ngeblank lagi, jadi dia lupa lagi fokusnya. Nah, untuk yang kedua nih Mams, kalau anak Mams itu udah di lembaga, udah serius, terus pas pulang ke rumah udah latihan, tapi kok sampai sekarang perubahannya masih sedikit, kata-kata yang diucapkan tuh sedikit doang, terus fokusnya juga masih kurang. Nah, sekarang saya mau bahas nih, kenapa masalah itu tuh bisa terjadi. Yang pertama nih Mams, anak Mams itu masih nonton TV enggak, masih nonton video di YouTube enggak. Pokoknya Mams harus cari tahu, ini anak udah diajarin di rumah, diajarin di luar rumah, kok masih belum bisa ngomong, kata-katanya masih kurang. Itu kan apa? Yang saya tahu itu karena masalahnya fokus anak, dia tuh masih pecah, masih kurang karena masih nonton TV, masih nonton video di YouTube. Yang ketiga nih Mas, biasanya kalau kita udah belajarin latihan sama si anak nih, anak udah belajar, udah serius, baik di luar rumah, terus di rumah juga setiap hari, pagi, siang, sore, malam udah belajar, tapi kok kata-kata yang dikeluarkan cuma sedikit banget. Udah bisa ngomong tapi kok nggak jelas. Nah, ini salah satunya ya, karena Mams di rumah dan keluarga menggunakan banyak bahasa, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jawa, atau bahasa daerah lainnya. Si anak nih bingung nih, dia tuh mau ngomong, cuman banyak banget kata-kata yang dikeluarkan dari si ibunya, dari ayahnya, dari kakaknya, atau dari sekitarnya itu bahasanya bermacam-macam. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa daerah, ada yang bahasa Inggris. Anak ini bingung, dia mau mencerna, mau masuk, mau menghafal itu tuh terlalu banyak kata-kata. Jadi saran saya Mams menggunakan satu bahasa aja, usahakan satu bahasa aja. Kalau dibilang gimana kalau misalnya saya di luar negeri, terus kan wajib bahasa Inggris, terus di rumah pakai bahasa Indonesia, dan anak juga masih bingung gitu kan, masih belum banyak kata-kata. Saran terbaik saya, pilih ya. Kalau di luar negeri beda kasus ya, mungkin memang harus bahasa Inggris, terus di rumah bahasa Indonesia. Kalau Mams yang ada di Indonesia itu ya diusahakan bahasanya bahasa ibu aja, bahasa yang bisa dimengerti si anak, bahasa Indonesia aja gitu kan, biar anak nggak bingung. Sebenarnya tuh dia pengen ngomong, cuma terlalu banyak kata-kata, dia bingung mau hafal yang mana gitu kan, terlalu rumit bahasanya tuh Mams. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk selanjutnya, kalau misalkan anak Mas sudah belajar setiap hari nih, pagi, siang, sore, malam, mainannya juga udah bagus-bagus, sudah berwarna-warni, tapi kok anak masih masih aja ya, ini anak belum bisa menghafal, udah bisa menghafal tapi kata-kata yang dikeluarkan juga cuma sedikit, perubahan juga kurang gitu kan, dirasa kurang. Nah, ini sebenarnya kayak anak saya yang kedua nih, dia tuh bulan November umur 3 tahun, dia udah bicara lancar waktu 1 tahun. Jadi sama sekarang, dia masih belajar huruf, angka, kadang-kadang dia lupa huruf nih. Saya beli poster ini Mam sampai banyak banget kayak orang jualan. Ini Mams banyak banget seperti ini ya, berlembar-lembar, dari 3 toko saya beli, banyak banget. Ini semua kenapa? Karena anak saya ini kan suka sekali ya membongkar, merobek. Jadi saya beli tuh masing-masing poster ada 2 sampai 3.
Nah jadi saya ajarin anak saya yang kedua ini kan awalnya pakai yang ini nih mams, tapi kok kalau saya ajarin pakai yang ini dia tuh suka lupa ya apa yang salah gitu kan. Akhirnya saya beli lagi, bentuknya seperti ini nih, ada warna, eh, ada huruf besar huruf kecil, terus ada yang seperti ini. Ternyata anak saya yang kedua tuh lebih suka yang poster ini dibanding poster yang ini untuk menghafal. Jadi kalau anak saya belajar sekarang saya ajarin pakai, dia maunya ini, dia mau belajar yang mana, mau yang ini mah, terus dia sebutin semua warnanya dia udah bisa, terus dia udah mulai hafal bentuk-bentuk lingkaran, segitiga. Terus saya kalau pakai ini lebih cepat mam, soalnya kan ada dia ini huruf apa nih, W besar, W kecil, dia lebih suka yang ini dibanding huruf yang tadi. Jadi intinya kalau mams udah beli mainan atau media apapun yang berwarna-warni, menurut mams udah bener, udah bagus, udah menarik, media alat permainan yang udah menarik, belum tentu untuk si anak tuh menarik. Sampai sini mungkin paham ya mams ya. Seperti anak saya tadi, bagi saya kan kalau seperti ini simple ya, biar gampang dilihat A besar A kecil, ternyata dia bosen, jadinya saya beli lagi lah bermacam-macam poster, ternyata dia sukanya yang ini. Ya udah, mams harus pintar-pintar nih nyari mainan, pokoknya alat apa aja yang murah deh, nggak usah yang mahal-mahal, yang berwarna-warni. Ini sampai semua poster ada, aduh saya bener-bener kayak orang jualan itu semuanya. Untuk yang keempat, kalau anak semams nih udah diajarin, terus kok belum ada perubahan apa-apa? Bukannya belum mams, mamsnya sendiri gimana ya, kita tuh kalau ngajarin anak pelan-pelan tapi bener, diulang-ulang, irama belajarnya itu harus bener-bener konsisten. Kalau anak saya ini sekarang kalau belajar sejam sekali dia nggak mau, kadang 2 jam sekali, kadang 3 jam sekali. Mams harus tahu ini anak mams ini mau belajarnya berapa menit dalam per jamnya. Misalkan anak mams nih bisa belajar cuma 2 menit 3 menit terus udah selesai, tapi tunggu dulu mams, sebelum mams memutuskan tuh 3 menit pertama dia belajar, mams lihat dulu misalkan hafalan huruf alfabet atau huruf angka gitu ya. Mams ulang lagi, dek ini huruf apa, ini angka berapa. Kalau mereka udah hafal di menit ketiga ya udah, yang penting dia udah hafal. Pastikan semua pelajaran yang mams ajarkan ini, misalkan dia mau udahan, mams ulang dulu sampai dia benar-benar paham, benar-benar hafal, baru berhenti gitu. Gak apa-apa cuma 2-3 menit. Anak saya juga baru beberapa detik, paling semenit udah gak mau belajar lagi. Yang penting di jam berikutnya diulang lagi dengan pertanyaan yang sama sampai dia hafal. Nah seperti itu mams. Itu susah banget sebenarnya. Bukan susah kita ngajarin anaknya, kitanya ini untuk melatih kesabarannya lah mams. Kita sendiri, saya mah orang nggak sabaran sebenarnya, tapi kadang-kadang saya mikir, aduh kalau saya nggak sabaran, kadang-kadang saya marah sama anak saya nangis. Jadi kebanyakan saya udah saya ikhlasin aja, maksudnya kalau misalnya dia nggak mau belajar, tapi saya buat dia sampai apa baru. Untuk selanjutnya nih mams, kalau misalkan anak benar-benar seharian nggak mau belajar, mams jangan khawatir, masih banyak permainan. Contohnya kayak gini. Jadi mams ini sebenarnya harus rutin untuk mengajak anak bicara pelan-pelan mams. Saya udah ajarkan tekniknya. Jadi badan mams nih usahakan matanya anak tuh sejajar sama mata kita. Jadi pastikan si anak lihat mata kita, melihat ucapan kita, jadi dia bisa melihat gerakan mulut kita. Mams saat mengajarkan anak pakai kata-kata yang mudah dimengerti, jangan susah. Mulutnya harus terbuka lebar, harus ngomongnya jelas dan pelan-pelan. Latihan seperti itu nggak apa-apa, dari pagi, siang, sore, bahkan sebelum tidur. Latihan terus seperti itu mams. Jadi biar si anak tuh, biarpun dia diam aja, dia cuma melihat terus ke arah lain. Saat mams ajarin, dek belajar lagi yuk, pastikan, benar-benar pastikan supaya dia melihat mata mams, mendengar ucapan, melihat bibir kita, dia mengerti. Jadi cara mengucapkan seperti ini. Jadi kalau misalkan saya contohkan ya, nak mau minum, bilang minum gitu, ajarkan gitu. Jadi mams ngomongnya minum, ayo ikutin mama minum. Nah seperti itu. Jadi mams benar-benar mukanya lagi, mulut mams terbuka lebar dengan kata-kata yang jelas, pelan-pelan, supaya si anak mengikuti apa yang mams ajarkan. Biarpun dia diam aja, dia pasti menghafal. Dan misalkan anak mams nih udah bisa ngomong, cuman kata-katanya belum jelas. Nah setiap dia ngomong,
Mams buru-buru benerin kalau dia salah ngomong. Kayak anak saya dulu ngomong iya hiha gitu, kak mau makan hiha. Hiha apa? Iya. Dia dulu ngomong hiha itu selama 3 bulan 4 bulan, inget banget saya. Jadi saya latih terus setiap hari, kak kalau ngomong iya, kalau ngomong iya tuh jangan hiha tapi iya. Terus dia masih ngomong hiha. Saya latih terus mams. Ini nih pipi kita dijamin pegel, mulut juga capek, tapi bener-bener ada hasilnya. Pokoknya semua perkataan anak-anak yang salah buru-buru diperbaiki. Jangan di mams pikir antar juga bener sendiri, jangan seperti itu. Semua kata-kata yang mereka yang salah benar-benar harus segera diperbaiki. Dan semua cepat lambatnya anak untuk bicara itu tergantung sama kita semua nih mams. Ke semangat kita seberapa kuatnya, seberapa sabarnya kita untuk mengatur emosi, kepintaran kita untuk menarik mereka untuk belajar, aktivitas apapun yang menarik di mata mereka. Jadi mams harus benar-benar mencari cara supaya mereka benar-benar mau belajar, mau mendengarkan, mau menghafal. Ini nggak gampang, nggak mudah, cuman saya jamin benar-benar kalau mams pelajari dengan baik, rutenya itu misalnya iramanya berapa jam sekali harus belajar, konsisten setiap hari, nggak kosong sehari pun, saya jamin sangat cepat untuk anak bicara lancar. Dari mams sendiri ya, tetap semangat. Belum sekarang mungkin bukan belum ya istilahnya, masih proses. Mam harus sabar. Saya yakin kalau mams terus-terusan yakin dan berpikir positif, energi positif yang mams salurkan juga ke anak, juga ilmunya masuknya semuanya 100%, dibanding mams gak yakin ngajarin anak, nanti ilmunya malah gak masuk ke anak. Semoga benar-benar semuanya bermanfaat ya mams ya, apa yang saya informasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segitu aja video dari saya. Untuk mams yang mau tanya-tanya boleh di YouTube atau ke Instagram, insya Allah pasti saya balas. Tanya apa aja, yang penting seputar anak, yang penting bisa membantu, saya pasti balas. Terima kasih sudah menyaksikan mams.